Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komaria Rifai dari Kimia A akan mempresentasikan hasil analisis forensik menggunakan swab vagina. Adapun judul jurnal tentang analisis forensik yang membahas tentang identifikasi beberapa kasus, yaitu mixed stains from sexual assault cases, autosomal or YSTR. Oke, yang pertama pendahuluan. Lokus kromosom YSTR telah diteliti secara ekstensif dalam ilmu forensik untuk mengidentifikasi jenis kelamin dari laki-laki. Sistem STR pertama kali digunakan dalam analisis DNA sampel forensik yang bersifat campuran. Mengapa? Karena STR ini dapat memberi lebih banyak informasi dan relatif mudah untuk digunakan. Faktanya, analisis sampel campuran dengan kit yang tersedia secara komersial, termasuk analisis lokus amelogenin dengan yang tersedia secara komersial seperti amplifikasi STR Profiler Plus, SGM Plus, atau PowerPlex 16 mampu mengidentifikasi pemerkosa atau si penyerang ini. Kromosom YSTR yang diuji digandakan menjadi 3 sistem amplifikasi yang berbeda. Yang pertama, DYS 390 dan DYS 389, dan yang kedua DYS 391 dan DYS 392, dan yang ketiga itu DYS 393, DYS 19, dan DYS 385. Dalam analisis forensik kali ini terdapat 4 motif kejahatan yang terjadi. Yang pertama, pemerkosaan, yang kedua, penganiayaan, yang ketiga, pemerkosaan lagi, dan yang keempat itu pencabulan. Nah, selanjutnya untuk pengambilan bukti. Jadi untuk kasus yang pertama itu swab vagina dan sampel DNA swab vagina dari si korban dan sampel DNA dari si tersangka ini diambil setelah kejadian. Nah, kemudian swab vagina ini diekstraksi dan diekstraksi DNA-nya, kemudian dibandingkan dengan DNA dari si pelaku ini atau si tersangka pelakunya. Nah, untuk kasus yang kedua diambil dari anak kecil yang diduga merupakan korban penganiayaan. Nah, awalnya anak kecil ini tidak mau diambil diambil swab vaginanya karena mungkin takut. Tetapi sebenarnya untuk sampel DNA dari si pelaku ini sudah ada, sudah diambil. Jadi kita jadi tinggal memastikan bahwa anak kecil ini merupakan korban dari si pelaku ini dengan membandingkan kedua DNA-nya. Nah, untuk kasus yang ketiga, swab vagina ini diambil dari wanita yang melaporkan bahwa dirinya telah bahwa dirinya ini merupakan korban pemerkosaan oleh beberapa lelaki. Nah, swab vaginanya ini diekstraksi, DNA-nya dibandingkan dengan DNA dari si tersangka, dari beberapa tersangka ini. Nah, kemudian untuk kasus keempat ini, seorang laki-laki ini merupakan korban sodomi. Nah, swab vagina diambil dari 2 tersangka pelaku dari sodomi ini. Nah, kemudian di TKP juga ditemukan setelah pengambilan tes DNA-nya ini, di TKP juga ditemukan ada kondom yang diduga ini merupakan kepemilikan dari si pelaku. Oke, untuk hasil untuk pada tabel 1 ini merupakan STR autosomal yang digunakan untuk analisis sampel campuran. Nah, kemudian untuk gambar 2 itu analisis usap vagina yang menunjukkan genotip yang ditandai dengan profil campuran alel korban dan si tersangka. Dalam kasus ini tidak menganalisis file polimorfisme kromosom Y karena DNA tersangka ini dimasukkan dalam campuran. Nah, untuk perhitungan dari rasionya ini kemungkinan yang dilakukan itu memberikan hasil yang sangat tinggi, yaitu 4,4 kali 1020. Dan ini sangat mendukung hipotesis yang dimana si tersangka ini merupakan pelakunya.
Nah, untuk tabel 2 atau kasus 2 ini, perhatikan di gambar 2. Amplifikasi sampel DNA dengan ID amplifikasi STR Profiler Plus dari Applied Biosystem dan SGM Plus menghasilkan profil wanita yang dominan. Nah, beberapa puncak kecil ini juga terlihat, tetapi pada puncak Y di lokus itu amilogenin juga terbukti. Nah, untuk di tabel 2 itu dilanjutkan studi YSTR yang memungkinkan untuk menentukan profil genetik yang jelas dan mengecualikan orang-orang yang dicurigai ini. Ada 3 yang dikecualikan di sini. Itu berdasarkan tabel 2. Pengetikan DNA dengan amplifikasi STR Profiler Plus ID dan create amplifikasi SGM Plus itu mengungkapkan keberadaan material jantan atau laki-laki ini dalam sampel forensik. Nah, jelas profil yang sesuai dengan kromosomnya diperoleh di lokus amilogenin. Namun, file pro yang jelas tidak diperoleh untuk STR autosomal. Nah, korban ini merupakan pelacur dan di mana pelakunya ini diduga banyak lelaki yang berkontribusi dalam hal ini atau pelakunya ini banyak. Nah, tapi studi YSTR yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa hanya ada satu laki-laki yang menjadi tersangka atau bisa dikatakan ini merupakan pelaku. Hanya satu yang terdeteksi dari banyaknya laki-laki yang diduga merupakan pelaku. Nah, untuk kasus 4 ini perhatikan untuk tabel 4 dan gambar 4. Jadi dari berdasarkan tes DNA oleh 2 lelaki dan 1 korban ini, bahan forensik yang tersedia dalam analisis ini yaitu ada darah korban, air liur dan air liur dari 2 orang yang dicurigai ini, dan bahan atau kondom yang ditemukan di TKP. Nah, di gambar 4 ini analisis bahan yang ditemukan dari kondom ini menunjukkan adanya serangkaian puncak yang sangat rendah yang dengan sempurna itu merespon profil salah satu dari tersangka. Jadi yang terbaca itu hanya salah satu dari tersangka, dari 2 tersangka ini hanya salah satu yang terbaca. Berdasarkan analisis forensik dari keempat kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem STR autosomal itu sangat penting dalam analisis profil campuran. Meskipun beberapa penulis atau peneliti telah melaporkan bahwa komponen Y ini pada amilogenin bisa saja tidak ada, tapi berdasarkan analisis pada keempat kasus ini kami tidak mengalami hal tersebut karena dari keempat kasus ini sudah sangat mudah untuk mendeteksi dari komponen Y ini. Baik, mungkin itu presentasi dari saya tentang analisis forensik dari keempat kasus, baik itu pemerkosaan, penganiayaan, dan pencabulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.